Perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya dimulai dengan sahabat Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah untuk bertemu dengan kaum Quraisy dan melakukan perundingan. Pada prosesnya, Utsman terlampau lama ditahan oleh kaum Quraisy sehingga muncul kabar bahwa Utsman telah dibunuh. Kabar ini kemudian mendorong peristiwa bai'at untuk Utsman yang dikenal dengan Bai'at Ridwan. Quraisy menyadari posisinya yang cukup rawan. Karena itu, mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perundingan. Mereka menegaskan kepadanya agar di antara isi perjanjian itu menyebutkan bahwa Muhammad harus pulang ke Madinah pada tahun ini, agar bangsa Arab tidak membicarakan orang-orang Quraisy bahwa beliau berhasil masuk ke sana lewat jalan kekerasan. Suhail bin Amr menemui beliau. Saat melihat kehadirannya, beliau bersabda, "Dia telah memudahkan urusan kalian. Setiap kali orang-orang Quraisy menghendaki perjanjian, mereka pasti mengutus orang ini." Suhail pun tiba, lalu berunding panjang lebar, hingga akhirnya kedua belah pihak menyepakati beberapa butiran perjanjian, yaitu Rasulullah harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan bersama kaum muslimin. Mereka diberi jangka waktu selama 3 hari berada di Mekah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Gencatan senjata di antara kedua belah pihak disepakati selama 10 tahun, sehingga semua orang merasa aman dan tiap-tiap pihak tidak boleh memerangi pihak lain. Barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, dia boleh melakukannya. Dan siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, dia pun boleh melakukannya pula. Kabilah manapun yang bergabung dengan salah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Dengan demikian, penyerangan yang ditujukan kepada kabilah tertentu dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya. Selanjutnya, siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad tanpa izin walinya, dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Dan siapapun dari pihak Muhammad yang melarikan diri ke pihak Quraisy, dia tidak boleh dikembalikan kepada pihak Muhammad. Kemudian, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib agar menulis isi perjanjian ini. Beliau mendiktekan kepada Ali, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian Suhail menyela, "Tentang Ar-Rahman, demi Allah, aku tidak tahu siapa dia. Karena itu, tulislah Bismika Allahumma." Nabi pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis seperti itu. Kemudian, beliau mendiktekan lagi kepada Ali, "Ini adalah perjanjian yang ditetapkan Muhammad, sang utusan Allah." Tiba-tiba Suhail menyela kembali, "Kalau kami mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah, tentunya kami tidak akan menghalangimu untuk memasuki Masjidil Haram, tidak pula memerangimu. Tapi tulislah Muhammad bin Abdullah." Beliau bersabda, "Bagaimanapun juga aku adalah utusan Allah, sekalipun kalian mendustakanku." Lalu beliau memerintahkan Ali agar menulis seperti usulan Suhail dan menghapus kata utusan Allah yang terlanjur ditulisnya. Namun Ali menolak untuk menghapusnya, dan pada akhirnya beliau sendirilah yang menghapus tulisan itu dengan tangannya. Begitulah akhirnya butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu selesai ditulis. Setelah perjanjian sudah dikukuhkan, Bani Khuza'ah bergabung ke pihak Rasulullah. Sebelumnya, mereka adalah sekutu Bani Hashim sejak zaman Abdul Muthalib. Bergabungnya mereka ke pihak beliau ini merupakan kelanjutan dari persekutuan yang telah lalu. Sementara Bani Bakar bergabung ke pihak Quraisy. Pada saat penulisan isi perjanjian telah berlaku, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail yang berjalan tertatih-tatih karena kedua kakinya terbelenggu. Dia meloloskan diri dari Mekah hingga tiba di tempat kaum muslimin. Suhail berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah orang pertama yang kutuntut agar engkau, wahai Muhammad, untuk mengembalikannya." Beliau pun menjawab, "Kami tidak akan melanggar isi perjanjian ini sampai kapanpun."
Suhail pun menjawab dengan puas, "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan menuntutmu karena sesuatu apapun." Rasul berkata, "Kalau begitu, berilah dia jaminan perlindungan karena aku." Suhail menjawab kembali, "Aku tidak akan memberinya jaminan perlindungan karena dirimu." Namun Nabi meminta kembali, "Lakukanlah wahai Suhail." Dan Suhail lagi-lagi menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan pernah melakukannya." Suhail pun memukul Abu Jandal, anaknya sendiri yang telah masuk Islam, dan mencengkeram kerah bajunya lalu menyeretnya untuk dikembalikan kepada kaum Quraisy. Abu Jandal berteriak dengan suara keras, "Wahai semua orang muslim, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan mengujiku karena agamaku ini?" Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah, karena Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu dan orang-orang lemah yang kini bersamamu. Kami sudah mengukuhkan perjanjian antara kami dan mereka. Kami telah membuat persetujuan dengan mereka atas demikian ini, dan mereka pun sudah memberikan sumpah atas nama Allah kepada kami, maka kami tidak akan pernah melanggarnya." Tiba-tiba Umar bin Khattab melompat ke samping Abu Jandal seraya berkata, "Bersabarlah wahai Abu Jandal. Mereka hanyalah orang-orang musyrik. Darah mereka tak ubahnya darah anjing." Kemudian Umar menyodorkan gagang pedang kepada Abu Jandal sambil berkomentar, "Aku berharap Abu Jandal mengambil pedang itu dan membabatkannya ke tubuh ayahnya." Ada kisah menarik tentang Abu Jandal setelah Rasulullah tak mampu mengabulkan permintaannya untuk diajak serta ke negeri hijrah Madinah. Ia bersama 70 orang yang senasib dengannya di Mekah melarikan diri dari tawanan Quraisy. Mereka keluar menunggangi kuda dan bergabung dengan Abul Basir. Mereka semua tidak mau pergi menyusul Rasulullah ke Madinah karena khawatir kalau Rasulullah malah mengembalikan mereka ke Mekah lagi. Mereka bergabung dengan orang-orang dari kabilah Ghifar, Aslam, Juhainah, dan kabilah Arab lainnya yang telah memeluk Islam, hingga jumlah mereka mencapai 300-an orang. Mereka mencegat jalur dagangnya Quraisy. Tidak seorang pun Quraisy yang melintasi kecuali mereka dibunuh, dan mereka rebut harta kafilah dagangnya. Perbuatan mereka benar-benar merepotkan orang-orang Mekah, hingga para kafir Quraisy Mekah mengirim surat kepada Rasulullah agar mengajak kelompok Abul Basir dan Abu Jandal bergabung ke Madinah, sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman untuk Quraisy. Artinya, pihak Quraisy sendirilah yang membatalkan salah satu poin dari perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah mengirim surat kepada Abu Jandal dan Abul Basir agar menemui beliau di Madinah, kemudian bergabung bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di negeri hijrah tersebut. Beliau juga meminta agar mereka tak lagi memberikan ancaman untuk kafilah Quraisy. Saat surat Rasulullah sampai, Abul Basir tengah mengalami sakit. Ia pun meninggal dunia dalam keadaan membaca dan menggenggam surat Rasulullah. Lalu Abu Jandal pun memakamkan sahabatnya itu. Abu Jandal wafat di Syam saat dunia Islam tengah dilanda wabah Ta'un Amwas, tepatnya di tahun 18 Hijriah, di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil ibrah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.